Yulia Khairani dan Safiroh Hido Nurkayana Putri. Kami mahasiswa semester 2 Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan Gizi, Prodi D3, kelas 1B. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Gustianingsih MPD dengan pembahasan mengenai penulisan Bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan edisi 5. Selamat menyaksikan! Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan kita, yaitu mengenai penulisan Bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan edisi 5. Salah satu revisi EYD edisi 5 adalah mengenai penggunaan huruf kapital. Berikut adalah panduan penulisan huruf kapital dalam EYD edisi 5. Yang pertama, huruf kapital dipakai dalam huruf pertama awal kalimat. Contoh, kita harus bekerja keras. Pada awal kalimat, huruf K berbentuk huruf kapital. Contoh kedua yaitu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, seperti Dewi Satika. Kedua kata pada nama orang tersebut dibesarkan. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang dipakai untuk nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, 10 ampere. A pada kata ampere setelah angka 10 tidak perlu dibesarkan. Selanjutnya yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Contoh, teori Einstein. Pada kata teori tidak perlu huruf T dibesarkan, tetapi pada kata Einstein huruf E-nya dibesarkan karena itu merupakan nama penemu teori tersebut. Yang kelima, yaitu huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, Ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Pada kalimat berhati-hatilah nak, di awal kalimat diberi huruf besar dan pada kata setelah tanda koma. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Setiap awal kata diberikan huruf kapital. Begitu juga dengan nama tempat. Contohnya, Taman Indah. Pada kata taman, huruf T diberi huruf kapital dan indah juga diberi huruf kapital pada huruf I. Selanjutnya yaitu cara menulis tulisan miring dalam EYD edisi 5 2022 yang benar sesuai peraturan baru yang telah diresmikan, yaitu 1. Tulisan miring digunakan dalam penulisan judul buku, film, album lagu, acara televisi, siniar, lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Contohnya, informasi tersebut tercantum dalam surat kabar harian Metropolitan. Kata harian Metropolitan diberi garis miring. Maksud saya yaitu kata harian Metropolitan dimiringkan. Selanjutnya yang kedua yaitu tulisan miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf pertama kata sapu adalah S. Dan kata sapu dimiringkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tulisan miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya, politik David et Impera yang dijalankan Belanda telah berhasil memecah persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu berikut adalah panduan cara penulisan kata dalam EYD edisi 5. 1. Penambahan kaidah baru, yaitu penambahan gabungan huruf vokal
yang disebut dengan monoftong. Penjelasan monoftong adalah satu bunyi atau bunyi tunggal, dan gabungan huruf vokal yang dilambangkan sebagai huruf monoftong adalah EU atau huruf E dan U. Yang kedua, perubahan kaidah, yaitu pengkhususan penulisan bentuk terikat untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu perubahan redaksi dipakai menjadi digunakan pada penggunaan tanda baca titik. Yang keempat, pemindahan kaidah, yaitu tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan yang semula ada di PUEB atau PUEB atau diatur dalam ejaan, dipindah ke pedoman umum pembentukan istilah PUPI. Yang kelima yaitu penghapusan kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Yang keenam, perubahan contoh, yaitu penambahan dan penggantian contoh pada kaidah penulisan unsur serapan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perubahan tata penyajian isi terjadi pada penulisan unsur serapan umum bahasa Arab. Dalam EYD ini terdapat penambahan kaidah baru dan perubahan kaidah lama yang sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia, termasuk panduan penulisan singkatan dalam EYD edisi 5. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contohnya, Abdul Haris Nasution disingkat dengan A.H. Nasution. Yang kedua, singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Contohnya, Sapardi Djoko Damono disingkat dengan SDD. Yang ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat dengan KUHP. Yang keempat, 4.A. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, dan kawan-kawan disingkat DKK dan diakhiri dengan tanda titik. 4.B. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contohnya, atas nama A.N. 4.C. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Jalan Rawamangun, JL Rawamangun. Pada kata jalan disingkat dengan JL dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kelima, singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya, kilometer, disingkat dengan KM. 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, Badan Urusan Logistik, disingkat dengan Bulog. Huruf B pada Bulog diberi huruf kapital. Yang ketujuh, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, pemilihan umum, disingkat dengan pemilu. Dari video yang kami tampilkan tadi, kami berharap teman-teman semua dapat mengerti dan memahami pembahasan terkait penulisan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan edisi 5. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan penulisan ataupun penyampaian, kami mohon maaf. Dan kami menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian agar lebih baik ke depannya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.